Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar. Saya akan share mengenai andai nol itu tidak pernah ada. Wah, kebayang nggak sih kalau nol itu nggak pernah ada? Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah berjanji ya untuk nge-share tentang nol ya di video ruang lingkup bilangan, kalau nggak salah scope of number. Saya akan jelasin lebih lanjut mengenai nol gitu ya. Namun sebelumnya saya juga pernah menyinggung mengenai sejarah kemunculannya, bahwasannya angka nol ditemukan oleh matematikawan Islam Al-Khawarizmi ya. Tapi beberapa matematikawan berpendapat bahwa bilangan nol itu diciptakan di India ya. Nah, dulunya bilangan nol itu dikenal dengan istilah sunya atau kosong. Nah, kemudian dari India diterima oleh bangsa Arab yang menamakannya al-sifr atau sifr. Sifr berarti tempat kosong. Nah, kemudian dari Arab disebarkan ke Eropa. Di Eropa dinamakan zepirum atau cepirum atau perubahan bentuk-bentuk kata yang lainnya. Nah, ada pula yang mengartikannya dengan istilah nulla figura, yang berarti bilangan kosong. Nah, dari kata nulla itu barulah kita mengenal istilah kata nol. Nulla menjadi nol yang kita gunakan sampai saat ini gitu ya. Nah, nol itu kenapa harus ada gitu ya. Dalam perdagangan, nol itu memang sangat penting ya, sebagai nilai suatu tempat atau placeholder. Dulunya penyebarannya itu ya, Fibonacci ikut menyebarkan angka nol namun ditolak ya di Eropa. Namun dia meyakinkan bahwasanya angka nol itu sangat penting, khususnya dalam bidang perdagangan gitu ya. Nah, juga angka nol itu diciptakan jangan-jangan angka nol diciptakan untuk mempermudah perhitungan. Nah, mempermudah perhitungan. Contoh nih, misal hitunglah hasil dari, misalnya ada soal gini, 1 bagi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini berapa ini? Nah, kalau secara manual kita ngitungnya ini ribet ya, susah sekali kalau hitung secara manual gitu kan. Kalian bisa nggak ngitung cara manual? Mungkin kalian akan berpikir 2 kali ya. Nah, kalau kita itu manual kan sulit, maka mungkin peranan angka nol di sini sangat penting. Nah, kita harus tahu yang pertama untuk menyelesaikan ini pola dasarnya ya. Kita skip dulu, kita harus tahu pola dasarnya. Misalnya 0,1 itu adalah 1/10 ya, atau 0,01 1/100 lagi, 0,001 1/1000 dan seterusnya ya. Dari sini kita bisa nulis lagi 1/10 pangkat 1, 1/10 pangkat 2, 1/10 pangkat 3 dan seterusnya. Dari sini kita dapat pola nih. 1 angka di belakang koma berarti 10 pangkat 1. 2 angka di belakang koma, digitnya di belakang koma, 10 pangkat 2. Kalau 3, 10 pangkat 3 dan seterusnya gitu. Itu kita harus tahu polanya dulu. Yang kedua,
kita kembali ke soal tadi. Tadi di sini ada 12 tambah 1 berarti sini 13 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Artinya ya, soal ini secara sederhana dapat kita tulis 1 bagi, kan gitu, 1 bagi 0,0 ini berarti kan 1 per 10 pangkat 13. Atau 1 per 10 pangkat 13 ya. Dari sini kita dapat lagi pola, ingat lagi pola perhitungan yang lainnya di pelajaran SD ya. Misalnya gini, 5 dibagi 1 per 2, 5 dibagi 1 per 2, 5 dikali 2 per 1, kan begitu. Kita ingat tuh caranya tuh. Artinya ada dari pola dan juga konsep-konsep sebelumnya kita dapatkan nih. Berarti ini bisa kita pakai 1 dibagi 1 per 10 pangkat 13 sama halnya dengan 1 dikali 10 pangkat 13 per 1 sama dengan 10 13 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah segini. Artinya ini 1 dibagi 0,000 dan seterusnya, hasilnya adalah 10 berapa nih? Juta, miliar, 10 triliun. Dapat tuh ya. Nah kalian bisa coba kita renungi sejenak. Andaikan tidak ada angka 0, bisa nggak kita ngitung manual seperti ini? Kan akan sulit ya. Ternyata dari penggunaannya angka 0, dari pola-pola yang ada, kita bisa mendapatkan bahwasannya angka 0 ini sangat berperan sekali. Ternyata penyelesaian ini ya hanya mengubah letak angka 1 yang tadinya di belakang menjadi di depan. Andai 0 tidak pernah ada, apakah kita dapat menghitung penyelesaian atau perhitungannya rumit ini? Nah itu peranan angka 0. Jadi enak sekali tuh, dengan adanya angka 0 kita tahu nih, kita tahu pola, kita bisa menyelesaikan soalnya rumit seperti ini ya. Selanjutnya, perhitungan menjadi lebih mudah dengan bantuan angka 0. Misalnya nih, penjumlahan dengan angka 0 menghasilkan bilangan itu sendiri atau bilangan tidak berubah. Misalnya 13 tambah 0 ya tetap 13. Pengurangan dengan angka 0 tetap menghasilkan bilangan itu sendiri. Perkalian dengan angka 0 menghasilkan 0. Kan gitu. Tapi bagaimana kalau 13 bagi 0? Pasti error kalau di kalkulator ya, atau tidak terdefinisi. Gitu ya. Jadi nah pembagi 0 inilah yang membuat error atau membuat rusak atau kacau dalam perhitungan seperti itu ya. Ini tak terdefinisi, beda dengan tak terhingga ya, itu beda ya, itu beda. Nah kemudian juga angka 0 itu berperan dalam dunia teknologi. Dunia teknologi itu kita tahu program-program komputer itu nggak akan ada kalau nggak ada sistem biner ya, 0 dan 1. Ya jadi angka 0 sangat berperan sekali. Terus lagi ini misal jari kita kan ada 10 ya, jari kita ini ada 10. Andai kan nggak ada angka 0, jari kita ini kita cuma bisa hitung 1 sampai 9. Pertanyaannya adalah sisa satu jari ini namanya jari keberapa? Kan gitu.
jari 1, jari 2, jari 3 sampai jari 9. Sisa 1 jari ini namanya jari apa? Gitu kan? Jadi janggal gitu ya, kok sisa 1 jari apa ya namanya, nggak sinkron aja gitu. Nah, dengan adanya 0 kita bisa menamakan 1 jari sisa kita ini namanya jari ke-10 gitu ya. Selanjutnya lagi, ini kita hapus ya, kita hapus dulu. Kita akan belajar tentang pembagi 0 tadi ya, ini pembagi 0 ya. Kita hapus dulu ya. Nah, sudah kita hapus. Sekarang kita akan lanjut ya, penjelasan lebih lanjut mengenai 0 tadi ya, karena ini kaitannya erat dengan di beberapa video sebelumnya, khususnya di video scope of number ya, atau ruang lingkup bilangan. Di situ saya jelasin ada definisi bilangan rasional yang dinyatakan sebagai A per B dengan B tidak sama dengan 0. Nah, kenapa tidak sama dengan 0? Nah, kita akan ulas di sini ya. Jadi kan bilangan rasional itu simbolnya Q. Bilangan rasional itu dinyatakan sebagai A per B, di mana AB itu bilangan bulat dengan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa tidak boleh sama dengan 0? Ya itu tadi saya bilang, rusak atau kacau. Pembagian dengan 0, bangunan matematik itu akan rusak. Saya kasih contoh begini. Misal ada suatu bilangan A dan B, biar gampangnya A dan B, bilangan bulat dengan A sama dengan B namun tidak sama dengan 0. Ini berarti kan A sama dengan B, berarti bisa kita tulis A dikurang B sama dengan 0. Namun tidak sama dengan 0, oke? Nah, A dikurang B sama dengan 0. Nah, secara aljabar kita bisa menuliskan seperti ini. A sama dengan B, oke? Kemudian kedua ruas kita tambahkan B menjadi A tambah B sama dengan 2B. Kemudian kedua ruas kita kalikan A, berarti A tambah B menjadi 2AB. Kita kalikan A kuadrat tambah AB sama dengan 2AB. Kita kurangkan dengan AB, berarti A kuadrat sama dengan AB. Oke? Lalu kuadrat kita kedua ruas kita kurangkan dengan B kuadrat, berarti A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan AB dikurang B kuadrat. Kita faktorkan A plus B, A min B, ini B, A min B. Oke, dari sini nih. Ini kan perkalian. Kalau kedua ruas, ini dari sini kan kita bisa tembak tuh, karena ada yang sama. Kayak misalnya dalam bentuk aljabar 2x sama dengan misal ya 4, makanya kan bisa kita gitu ya, jadinya x, ininya 2. Nah, sama ini ada yang kembar nih seperti itu, atau kelipatannya. Dari sini kita bisa nih, jangan-jangan tembak nih, seret, sehingga menjadi A tambah B sama dengan B. Kita kurangin B, berarti A sama dengan 0. Oke. Dari sini, ini ada kesesatan yang terjadi. Kalau kita atau kedua ruas kita bagi dengan, kita tembak ya dengan A kurang B, ya. Terjadi kekacauan di sini. Artinya semua bilangan bulat A yang sebenarnya tidak sama dengan 0, yang tadi kita andaikan di sini, A yang tidak sama dengan 0, ternyata malah sama dengan 0. Kan aneh. Tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui di sini. Nah, jadi bangunan matematika rusak nih di sini nih. Kalau kita
A kurang B sama dengan 0. Nah, kita pembagian dengan 0. Ini 0, ini 0, tembak. Fatal tuh. Ya. Pengembangan lebih lanjut ini jadi gini, pengembangan lebih lanjut A bisa kita substitusi dengan B. Berarti menjadi B tambah B sama dengan B. 2B sama dengan B, tembak-tembak lagi jadi 2 sama dengan 1. Fatal. Kacau kan? Bangunan matematika menjadi kacau. Ya, bangunan matematika menjadi kacau. Ya. Saya akan hapus sebelah sini dulu. Kita bahas di sini aja ya. Bangunan matematika menjadi kacau. Nah, jika A sama dengan B sama dengan 1, maka nanti diperoleh yang ini ya, 1 tambah 1 sama dengan 1. Jadi 2 sama dengan 1. Kembali lagi ke sini nih. Bisa juga 1 sama dengan 0. Berarti hal ini berlaku 2 sama dengan 1 sama dengan 0. Nah loh. Dan seterusnya. Sehingga nanti kita dapatkan pernyataan begini nih. 2 sama dengan 1 sama dengan 0, sama jangan-jangan sama dengan 3, sama dengan 4, sama dengan negatifnya. Kan aneh. Nah, jadi hancurlah bangunan matematika yang ada selama ini. Yang sebagaimana kita tahu bangunannya kan 0 gini. Gitu ya. Bahwasanya 2 lebih dari 1, lebih dari 0 dan seterusnya. Malah jadinya seperti ini, kan hancur tuh bangunan matematika. Nah, jadi tembak menembak khususnya dengan pembagian dengan 0 itu sangat diharamkan dalam matematika. Tanda kutip diharamkan dalam matematika. Nah, jadi kita pun jadi tahu bahwasannya kenapa di dalam pendefinisian bilangan rasional itu B tidak sama dengan 0 atau tidak boleh 0. Kalau pembagi 0, hancur nih bangunan matematika. Seperti itu. Mudah dipahami? Coba dicerna dulu beberapa detik. Atau saya akan jelasin lebih lanjut lagi yang cara lainnya lagi ya. Pemahaman yang lain lagi. Kita hapus dulu ya. Baik, kita lanjutin. Ini sudah dihapus. Nah, sekarang kalau masih bingung, saya akan memberikan gambaran lainnya untuk memahami konsep pembagian dengan 0. Jadi gini, di dalam aritmatika kita tahu ada konsep seperti ini. A dikali B per A sama dengan B. Atau kalau cara anak-anak tembak-tembak ya, seret-seret gitu ya. Ya, di dalam matematika kita menemukan aljabar seperti ini ya. A dikali B per A sama dengan B. Contohnya begini deh. 5 dikali 2 per 5 sama dengan 2. Kan gitu. Ya. Atau 5 kali 2, 10, 10 bagi 5, 2. Nah, seperti itu ya. Sama dengan B, pasti B gitu ya hasilnya. Nah, sekarang misalnya kita pembagian dengan 0 ya, B per A nya itu 0. Misalnya kita menyatakan 1 per 0 itu 5. Ini misal. Maka apakah 0 dikali 1 per 0 sama dengan 1? Ini konsepnya nih. A dikali B per A sama dengan B. Berarti A dikali B per A sama dengan B. 0 kali 1 per 0 apakah sama dengan 1? Bukankah harusnya 0 dikali 5 sama dengan 0? Kan 1 per 0 tadi kita misalkan 5. Berarti 0 kali 5, 0.
Namun kalau kita pakai konsep aritmatika ini, 0 kali 1 per 0 hasilnya 1 B gitu kan. Apakah iya? Ini sama kalau kita misalkan 1 per 0 itu 4, 1 per 0 itu 3, 1 per 0 itu 2, sama ya. Kalau nggak sesuai dengan ini, hasilnya tidak sesuai dengan ini, timbul kekacauan. Jadi pembagi dengan 0 bikin kacau. Artinya kalau aturan aritmatika ini kita pakai dengan pembagi 0, nggak berlaku aturan ini. Nah seperti itu. Nah, jadi nggak berlaku ya, nggak berlaku aturan aritmatika seperti ini kalau pembaginya 0. Atau yang sederhana lagi deh, ini sederhana banget. Misalnya 12 bagi 4 sama dengan 3. Oke? Kita tahu 3 kali 4 sama dengan 12. Ya. Sekarang, gimana kalau 12 bagi 0? Berapa? Saya belum tahu ya tulisannya. Artinya, berapapun bilangan ini tadi, kalau dikali 0 hasilnya, bilangan dikali 0 hasilnya 0, bukan 12. Bukan 12. Ya. Nah, kacau kan? Kacau. Jadi nggak berlaku juga nih. Konsep pembagian sederhana pun nggak berlaku. Konsep pembagian yang dilanjutkan ke perkalian ya, dibalik menjadi perkalian, nggak berlaku. Padahal kita tahu perkalian atau bilangan berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Namun di sini kalau hasilnya bilangan tertentu dikali 0 hasilnya 12. Lucu. Makanya kacau gitu. Itulah penyebabnya pembagi 0 bikin kacau atau bikin rumit ya di matematika. Sehingga di matematika pembagian dengan pembagi 0 itu dihindarkan, tanda kutip diharamkan, seperti itu. Jadi makanya biasanya kalau ada seperti ini bentuk-bentuk pecahan, misalnya ada fungsi misalnya nih x tambah 3 per x kurang 3 misalnya gitu. Nah ini tidak boleh menjadi 0, berarti dengan syarat x tidak boleh sama dengan 3. Kalau 3 dia menjadi 0. Nah seperti itu. Biasanya ada lebih lanjutnya seperti ini. Atau yang sederhananya fungsi 1 per x dengan x tidak boleh sama dengan 0. Nah seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah sehingga itu tadi ya, pembagi dengan 0 bikin kacau di matematika. Nah andai 0 tidak pernah ada, bagaimana kita tahu bangunan matematika ini? Jadi konstruknya sangat jelas, bangunan matematika itu sangat jelas, hierarkinya sangat jelas. Jadi 0 itu meskipun kata orang itu nggak ada, namun nyatanya ada. 0 itu ada ya, 0 itu ada. Jadi kelihatannya tidak ada, namun ternyata bisa bikin kacau di matematika dalam perhitungan, khususnya pembagi dengan 0. Bisa juga membantu perhitungan menjadi lebih sederhana di contoh yang menit-menit sebelumnya tadi. Nah seperti itu. Jadi bilangan 0 sangatlah penting dalam kehidupan kita, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya share. Silakan dipahami dengan pelan-pelan. Semoga bermanfaat apa yang saya bagikan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.